Piala Dunia sebentar lagi kita akan membaca peta kekuatan dari setiap negara yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 dan kita akan bahas skuad Prancis. Gimana nih Sen? Skuad tim nasional yang kemungkinan besar memiliki chance untuk hat-trick final ya, karena Prancis sudah berhasil back to back final dan juga berhasil mendapatkan satu trofi Piala Dunia di tahun 2018. 18 betul. Kemudian mereka juga kembali masuk ke final di 2022 namun Betul. kalah dari Argentina dengan perlawanan yang sangat sengit banget ya. Dan di tahun 2026 kemungkinan besar Prancis bisa mewujudkan ataupun menciptakan rekor baru di Piala Dunia itu sendiri, akan hat-trick final gitu ya. Betul ya, ini akan menjadi catatan yang bersejarah apalagi khususnya buat Didier Deschamps sebagai pelatihnya ya Sen ya. Iya betul, karena kalau misalkan bisa sampai hat-trick masuk ke final, artinya ya di manajeri atau dikepalai oleh satu orang, yaitu Deschamps ya. Deschamps betul. Dan ini juga akan menjadi momen Kylian Mbappe ya, yang berhasil Iya. hat-trick ke 3 final secara berturut-turut gitu guys. Kita tunggu ya. Ini menarik banget karena Prancis adalah salah satu, tentu saja banyak sekali pandit sepak bola dan juga ya tentunya pecinta sepak bola di seluruh dunia tentunya akan banyak sekali yang menjagokan Prancis ya. Betul, sesuai dengan line up squad yang akan kita bacakan ya Sen ya. Ya betul. Dan mungkin langsung dari goalkeeper dulu ya, atau di posisi kiper ada Mike Maignan dari AC Milan, kemudian Bryce Samba dari Rennes, dan juga Robin Riser dari Lens. Waduh. Itu adalah 3 kiper yang dipanggil oleh Deschamps untuk Piala Dunia 2026 ini, dan tentu saja kita tahu siapa yang akan menjadi kiper utama ya, Yaitu Mike Maignan ya. Mike Maignan, suksesor dari Hugo Lloris ya, Hugo yang Lloris, memutuskan betul. untuk pensiun di tahun 2022 setelah World Cup ya. Nah, untuk Maignan sendiri dia sudah kalau berbicara mengenai pengalaman di timnasnya, dia sudah menjalani debut sebagai kiper utama tentunya di kompetisi besar juga. Iya, Bukan betul. Nation League ya, karena tidak dihitung. Lebih tepatnya di Euro Euro, 2024 ketika Maignan juga kan ini salah satu catatan bagus juga untuk Prancis. Selain mereka back to back final Piala Dunia, mereka juga di tahun 2024 itu masuk final Euro. Artinya Iya. skuad ini yang dipimpin oleh Deschamps merupakan skuad juara ya, karena Betul, berhasil betul. tembus ke final di kompetisi-kompetisi besar gitu. Ibaratnya tidak mengherankan kenapa banyak sekali orang-orang pecinta sepak bola menjagokan Prancis di Piala Dunia edisi 2026 ini ya. Betul. Karena memang rekam jejak 10 tahun terakhir mereka itu ya benar-benar kandidat juara di segala turnamen Iya, gitu dan Sen. juga sepertinya sulit dilakukan oleh negara-negara lain ya. Betul, Dan dari- mungkin bisa yang menyaingi dari segi prestasi itu dari negara yang berbeda benua, yaitu Argentina ya. Argentina, Dimana betul. sama dari tahun setelah 2018 Argentina juga kan masuk 2 kali final Copa America, kemudian masuk juga di final Piala Dunia Piala gitu. Dunia. Dan kita tunggu apakah nanti kedua negara ini akan bertemu lagi. Namun sejauh ini dari seluruh negara Eropa setelah era 2014-nya Jerman, kemudian 2018 Prancis, dan diputus oleh Argentina sebagai Piala Dunia, kemudian di 2022 Prancis menjadi negara Eropa yang masih kuat bersaing. Dan Betul. juga di tahun 2026 ini sepertinya hal itu akan masih sama gitu. Betul, akan terulang kembali mengingat beberapa pemain dari skuad Prancis juga tidak jauh berbeda, bahkan ada upgrade pemain-pemain yang kualitasnya mungkin lebih bagus ya dari Iya, skuad sebelumnya betul. gitu kan. Dan ada banyak nama juga yang hilang ya. Beberapa nama Nama-nama ini merupakan nama-nama punggawa Prancis di tahun 2018, di mana mengantarkan Prancis juara. Yaitu tentu saja yang sekarang di LinkedIn-nya itu freelance, Iya. yaitu Paul Pogba ya. Paul Sudah Pogba. tidak, karena memang karena kena sanksi kemudian comeback cedera malah. Kemudian ada Olivier Giroud ya, Iya, Olivier bestinya Giroud. Calvin Verdong ya, tidak Betul, dipanggil. betul, tidak Kemudian ada dipanggil. juga tentunya Antoine Griezmann. Betul, dan juga ya Karim Benzema apalagi ya di 2000 Iya, kemarin betul. juga udah nggak dipanggil Ya, kan. udah resmi pensiun juga kan setelah cedera, kemudian pindah ke Riyadh. Dia mau fokus untuk memiliki istri 4 dan juga umroh tiap tahun ya. Betul untuk dimana ya. Benzema. Nah ngomong-ngomong soal kiper, Mike Maignan ini bisa dibilang suksesor yang tepat ya untuk Hugo Lloris ya, karena memang dari sisi timnas Prancis sendiri goalkeepernya tidak pernah bermain di klub yang terlalu besar, karena Betul. Hugo Lloris juga kan bermain di Tottenham Hotspur kan Sen. Betul. Jadi Ya, untuk tidak Maignan cukup
menjanjikan sih kalau menurut gue mah cukup ibaratnya. besar lah AC Milan ya. AC Milan Walaupun memang lumayan. AC Milan yang sekarang bukan seperti AC Milan yang dulu Betul, kan, gitu. apalagi kan pertama usia masih muda, terus Mike Maignan ini secara karirnya dulu pertama menjalani debut di PSG ketika waktu itu masih ada Zlatan Ibrahimovic, lalu pindah ke Olympique Lyon di mana Olympique Lyon itu kala itu berhasil menjuari Ligue 1 dan juga Mike Maignan sebagai kiper terbaik juga ya. Lalu pindah ke Serie A dan sekarang ada di AC Milan. Dari Prancis ya. Betul, keluar dari Prancis. Nah, mungkin kita lanjut ke defenders ya. Betul, ada siapa aja nih? Ada Jules Koundé dari Barcelona, kemudian ada William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne, Malo Gusto, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, Maxence Lacroix dari Crystal Palace, namanya unik ya. Kemudian yang terakhir ada Theo Hernandez ya. Waduh, Ini brothers dua Hernandez ya. Hernandez Brothers sama-sama dipanggil ya. Ini keren banget. Dan juga dari nama defenders ini hanya ada satu nama yang gue tidak tahu dia siapa. Siapa ya? Yaitu Maxence Lacroix. Gue jujur nggak tahu. Iya, di Crystal Palace ya, meskipunnya maksudnya belum tahu orangnya seperti apa. Betul. Ya secara nama juga kayaknya masih asing terdengar untuk Lacroix ini di ya. Crystal Palace ya. Iya, Gue kan di musim ini mengikuti Premier League karena mengikuti perjalanan Arsenal dan juga Manchester City kan gitu. Tapi jujur nggak tahu nih nama ini. Dan namanya tentu nama-nama besar ya. Jules Koundé, orang yang menginfluence style aneh. Kemudian ada duta wardrobe ini. Iya, ada William Saliba ya pasti dipanggil dong karena memang dari Arsenal. Kemudian Dayot Upamecano tentu saja dipanggil juga karena yang sedang on fire ya, impresif dengan Bayern Munchen. Kemudian yang mengejutkan adalah dipanggilnya kembali Lucas Digne ke skuad Prancis. Iya. Kenapa mengejutkan untuk gua? Karena gua tahu ketika dia debut di eranya Messi masih di Barcelona. Pada saat itu kita tahu Lucas Digne bermain seperti apa. Dia sempat terlempar-lempar kan, bermain sedikit tidak jelas ketika kalau nggak salah dipindahkan ke Everton pada saat itu. Dan juga Lucas Digne kan kenapa disorot sekali ya, kita juga sudah bahas di video sebelumnya. Lionel Messi itu terkenal dengan kerjasama bersama fullback ya, karena posisi Digne ada di fullback kiri, artinya Digne itu adalah salah satu pemain yang gua soroti karena sering banget mendapatkan bola dari Messi ketika di Barcelona ya. Dan walaupun di Barcelona juga dia dianggap gagal dan keluar ke Everton gitu. Iya betul, apalagi sekarang membela Aston Villa ya, mungkin secara klub memang bagus ya di musim terbaiknya Aston Villa lah karena menjuarai Europa League juga kan. Jadi masih oke, ada Ibrahima Konate juga. Nah mungkin dari sisi defender kalau menurut lu cukup meyakinkan gak nih Sen? Ya meyakinkan banget ya, karena ini adalah generasi yang baik banget untuk Prancis. Karena dari nama-nama yang dipanggil ini adalah nama-nama pemain yang dimana pemain ini berada di usia prime-nya. Iya betul. Ibrahima Konate yang sepertinya akan ke Real Madrid dengan free agent. Betul. Kemudian ada Malo Gusto, walaupun memang di KJD tapi dia akan jadi pilihan utama di KJD ya. Ada Dayot Upamecano, ada Saliba, ada Lucas dan juga Theo Hernandez yang mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir mereka. Tapi dari nama-namanya semuanya nama besar dan tentu saja regenerasinya berhasil untuk Prancis di posisi lini belakang ya di tahun ini gitu, dari nama-nama yang dipanggil oleh Deschamps untuk Piala Dunia 2026 ini kan menarik banget menurut gua untuk lini belakangnya Prancis gitu. Betul ya, jadi bisa dibilang solid lah ya untuk tidak ada kelemahan lah kalau untuk sisi defender ya. Betul, karena ini adalah nama-nama yang perform di klubnya masing-masing kan gitu. Walaupun tadi Maxence Lacroix gue nggak tahu dia siapa gitu. Benar, tapi ya at least di klubnya sukses ya, karena di musim ini Crystal Palace di bawah asuhan dari Oliver Glasner juga kan benar-benar mencatatkan prestasi yang sangat baik kan sepanjang sejarah mereka. Conference ya. Dia menang conference. Jadi ada fakta unik dari Crystal Palace sendiri. Jadi Crystal Palace itu kan tidak pernah mendapatkan trofi selain championship ya. Tetapi ketika dilatih oleh Oliver Glasner di tahun 2025, mereka langsung menyabet 3 trofi. Ada FA Cup, lalu ada terakhir Conference League, lalu juga ada Community Shield kalau nggak salah kan. Dan berarti promosi ya ke Playoff Liga Champions. Iya karena betul. menjuarai Conference League. Conference League betul. Playoff dulu ke Liga Champions. Kalau gagal ya terbuang ke Europa League. Tapi ini adalah prestasi luar biasa bagi Crystal Palace lah ya, bagi Liga Inggris. Bagi Liga Inggris karena di Eropa, di kompetisi Eropa bukan di klub ya. Crystal Palace menemani Aston Villa berprestasi ya, sedangkan Arsenalnya di kompetisi tertinggi gagal menjadi finalis saja kan, runner up kan ibaratnya kan. Iya, Arsenal yang menggagalkan dominasi Inggris karena kalah di final ya. Di tier 2 dimenangkan Aston Villa, tier 3 dimenangkan Crystal Palace, tier pertamanya kalah berarti. Jadi untuk defender aman. Mungkin kita akan lanjut ke midfield ya, atau pemain tengah, yaitu ada Manu Kone, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, N'Golo Kante dan juga Warren Zaïre-Emery. Wah ini gokil banget. Gimana nih Sen? Iya, ada 5 nama doang. Nama
final squad dari Prancis ini muncul, tentu saja yang membuat kita senang adalah kembalinya Kante di timnas Prancis ya setelah absen di 2022, dan itulah cara Tuhan untuk membuat Argentina juara. Karena pada saat itu Kante cedera ya. Dan sekarang dia sudah comeback lagi sebagai pemain senior dan juga sebagai abang-abangan Piala Dunia dari skuad ini ya. Kemudian juga ada Rabiot yang masih tetap dipanggil, dan mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir dia juga Rabiot, ya. Betul, karena ya. Rabiot itu kan salah satu kalau nggak salah di Piala Dunia 2018 dia sudah dipanggil ya, namun jadi dipanggil ya. Rabiot main. Rabiot juga kan ada. Gue ingat pada saat itu pemain debutan Prancis itu Rabiot, Pavard pada saat itu Benjamin kan. Pavard itu debutan bersama dengan Kylian Mbappe itu sendiri. Kemudian ada nama petarung UFC yaitu Aurelien Tchouameni ya, juara UFC Bernabeu ya. Iya betul. Dan ada satu nama yang hilang. Siapa itu? Yaitu pemain yang dicintai oleh Madridista di musim ini. Siapa itu? Edouard Camavinga alias pahlawan Bayern Munchen. Dia tidak dipanggil guys ya. Deschamps lebih memilih Manu Kone ketimbang Camavinga. Camavinga betul. Dan ini mengejutkan, di mana Camavinga ini kita tahu adalah bisa dikatakan suksesor midfieldernya Prancis dengan Tchouameni, karena bermain di klub yang sama, chemistry-nya bagus juga. Namun hanya Tchouameni yang dipanggil, padahal Tchouameni yang paling problematik kan. Betul. Itu. Karena memang dari sisi pelatih di Deschamps itu kan melihat performa di klub, sedangkan di musim ini Camavinga itu kan kurang mendapatkan menit bermain ya. Betul. Transisi dari Xabi ke terakhir Arbeloa gitu kan. Jadi memang ya melihat performa itu jadi tidak dipanggil timnas gitu. Betul. Dan kegagalan penalti bukan menjadi alasan Tchouameni tidak dipanggil ya. Ternyata dipanggil lagi gitu guys ya. Nah, dan kemudian juga ada nama unik juga, ini debutan, dia debut di Piala Dunia untuk tahun ini, yaitu pemain muda yang tampil bagus dengan Paris Saint-Germain, yaitu Warren Zaïre-Emery ya. Wah, ini layak banget sih ya. Ya, akhirnya dia dipanggil. Sama seperti Digne, gue juga tahu Zaïre-Emery ini kenapa, karena dia debut di eranya Messi di PSG dan sampai sekarang dia masih menjadi pilihan utama dari Luis Enrique. Artinya memang pantas sekali pemain satu ini dipanggil, dan pantas sekali menggantikan posisi Camavinga. Betul, apalagi kan di laga final PSG melawan Arsenal juga Emery ini kan dimasukkan kan. Berarti itu kepercayaan besar Luis Enrique yang kan. paling disorot itu adalah ketika leg kedua melawan Bayern Munchen di semifinal. Karena Zaïre-Emery menggantikan Hakimi ya, menggantikan posisi Hakimi, dan terbukti ya pertahanan PSG kokoh banget. Dan buktinya yang katanya trio the next-nya MSN, ada Olise, ada Harry Kane, ada Luis Diaz, nyatanya cuma bisa mencetak 1 gol. Betul. Padahal ya di posisinya Hakimi itu bukan Hakimi itu. Iya betul, ada Zaïre-Emery ya. Bahkan fakta menariknya adalah Warren Zaïre-Emery ini termasuk salah satu pemain termuda yang berhasil mencapai final UCL dan memenangkan trofi UCL. Ini kan prestasi yang sangat bagus banget ya. Iya betul. Mbappe pasti iri. Nah, Mbappe nggak mampu. Nah, kemudian kita ke lini depan, dan ini adalah posisi terakhir dan juga yang paling seksis dibicarakan ya. Yang pertama tentunya ada Ousmane Dembele, sang juara Liga Champion. Kemudian ada Desire Dowu, sang juara Liga Champion. Kemudian ada Kylian Mbappe, partisipan Liga Champion ya, walaupun dia jadi top skor. Kemudian ada Michael Olise, semifinalis ya. Kemudian ada Ryan Cherki, juara FA Cup dan Carabao Cup. Kemudian ada Jean-Philippe Mateta dan Bradley Barcola, juara Liga Champions juga. Marcus Thuram ya, juara Serie A. Tadi Jean-Philippe Mateta juara Conference League. Kemudian ada Magnus Ahlose dari Monaco ya. Dan pemain terakhir ini adalah menemani Kylian Mbappe yang tropiless dari semua lini serang yang dipanggil ya. At least masih punya teman lah Kylian Mbappe. Iya, teman 0 trofi ya ini. Walaupun 0 trofi, dia tetap foto di depan presiden. Nah, itu dia ibaratnya memang yang digoreng-goreng ya. Berarti Macron ini kan benar-benar menjadikan Mbappe itu diktator ya. Karena ketika pose saja kan tadinya posenya Mbappe itu kan ada di bawah, tapi ditarik sejajar dengan Macron, sedangkan Dembele sendiri ada di atas dan adem ayem aja, padahal itu pemenang Ballon d'Or kan. Iya betul, dan sepertinya akan ada satu fakta yang terungkap ya. Nama tengah dari Kylian Mbappe. Siapa itu? Kylian Adolf Mbappe sebenarnya.
Ya disebut sebagai the dictator ya. Jangan-jangan presiden sebenarnya dari Prancis ada Kylian Mbappe ya. Betul. Dan menariknya dari posisi penyerang yang paling gue tunggu di tahun ini bukan Mbappe, walaupun memang statistik individunya itu bagus di musim ini, namun tidak gue tunggu lagi. Yang paling gue tunggu dari lini depan Prancis adalah tentu saja sang pemenang Ballon d'Or dan juga Champions League, yaitu ada Ousmane Dembele, kemudian Desire Dowu, salah satu talenta muda yang gue seneng dengan pemain ini karena kalau kalian lihat dari TV itu seperti Neymar anjir kayaknya, rambutnya dan juga segala macam. Kemudian ada Michael Olise tentu saja. Nah, ini yang dia. paling kita tunggu adalah Michael Olise ya. Untuk Ryan Cherki mending kunci di ruang ganti kan. Berarti untuk Ryan Cherki menurut lo belum layak untuk masuk ke starting 11 Starter enggak. Belum ya? Sepertinya Cherki susah lah. Karena ada Ryan Cherki mau gantiin siapa Olise? Mau Iya, gantinya nggak sama mungkin. Mbappe. Iya. Nggak mungkin gantiin Mbappe kan. Dembele aja yang pemenang Ballon d'Or nggak bisa gitu kan. Kalau misalkan di posisi kanan harus memilih Cherki atau Olise atau Dowu, yang pertama jelas pilihan utamanya Olise. Opsi keduanya ya Dowu dong, bukan Cherki gitu kan. Karena sudah terbukti gitu. Apalagi dari seluruh penyerang, pemain PSG ini paling diunggulkan karena ada Barcola, ada Dembele dan juga ada Desire Dowu. Artinya chemistry dari ketiganya itu patut kita tunggu ya. Kalau misalkan mereka diturunkan nanti secara bersamaan, walaupun tidak mungkin ya, salah satunya pasti ada Mbappe dan juga ada Mbappe pernah bekerja sama dengan Barcola gitu. Yang mungkin Cherki ini hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan, tapi di sepak bola modern yang sekarang mungkin dia akan main ya ketika Dembele cedera gitu. Bisa pasti. jadi, betul ya. Itu ngisinya ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin timnas Prancis dengan line up-nya yang sudah kita bacakan sama seperti timnas Spanyol ya. Kalau Spanyol itu kan ada Barcelona sentris, kalau di sini ada PSG sentris ya sebenarnya. Tapi tidak PSG sentris juga sih. Iya, Dari lebih semua merata pemain, sih. Hanya 4 pemain ya. Hanya 5 Lucas Hernandez, kemudian ada Theo juga. Emery, enggak, Theo kan Al Hilal ya. Oh iya, betul, Kemudian Dembele, Desire Dowu dan Barcola, hanya 5 pemain juga dan dia. merata ya. Hampir seluruh pemain ini bermain di klub yang mendapatkan trofi ya. Kecuali Liverpool, Chelsea yang tidak juara kan, kemudian Real Madrid kan gitu, dan AC Milan juga sih, ada Roma juga gitu. Namun nama-nama yang mencolok itu ya nama-nama, bahkan nama yang gak gua kenal, menjuarai Conference League gitu dari Crystal Palace. Dari Crystal Palace ini juga. Tapi kalau ngomong-ngomong soal lini serang, berarti Marcus Thuram ini jadi striker di tengah ya. Ya betul, dan mungkin itulah kegagalan Prancis nanti ya dengan menurunkan Marcus Thuram ya. Karena bukan gua memiliki sentimen apapun kepada Marcus Thuram ya. Gue itu ngikutin Marcus Thuram dari ketika Ibrahimovic masih bermain di AC Milan, dia di Inter Milan, gua tahu mainnya gimana. Kemudian di final lawan PSG tahun kemarin ketika Inter Milan dibantai 5-0, Thuram itu sepertinya kalau misalkan diganti sama supporter lebih baik supporter sepertinya. Main ini AFK banget, dan di tahun 2022 di Piala Dunia juga Thuram itu kurang disorot karena memang permainan ditujukan ataupun diprioritaskan di sisi kanan Mbappe. Jadi striker di Prancis itu benar-benar tidak terlihat ya. Betul. Itu sebelum adanya Mbappe yang diktator ini. Kalau dulu kan masih terlihat Giroud, Benzema kan. Andaikan saja line up yang sekarang strikernya itu Giroud atau Benzema, wah bakal overpower banget ya untuk skuad Prancis. Giroud. Tapi kalau Benzema ini fix menurut gua, kalau misalnya strikernya Benzema era prime ini, Prancis bisa juara lagi. Sangat bisa Ya banget. karena Mbappe tidak bisa sombong ke Benzema. Iya, tetap saja. Trofinya berapa? Bener. Dan gitu. Yang paling menarik adalah nanti kalau misal ada sebuah skema di mana timnas Prancis bertemu kembali dengan Argentina ya. Berarti di lini depan atau striker itu akan ada duel Mbapuk ya antara Thuram dan juga Martinez Lautaro Martinez. Iya, Lautaro Martinez kan dua-duanya kan dari Inter Milan juga kan ibaratnya kan. Betul, tapi beda dengan Marcus Thuram. Toro itu kalau di Piala Dunia ya babuk juga. Itu dia. Di Copa America kan dia gacor ya. Betul, Dan itu mungkin dia. ya kalau dipasangkan pasti ketemu nih. Pasti kan soalnya pilihan Scaloni enggak sih. Lautaro Martinez bukan pilihan utama lagi karena dominan di Julian Alvarez. Iya, Dan sekarang ya. ada Nico Paz juga, kemudian Messi masih bermain. Sepertinya jika Argentina dan juga Prancis ini bertemu, tetap akan berhadapan untuk Marcus Thuram dan juga Lautaro Martinez, tapi sama-sama di bangku cadangan sepertinya. Bisa jadi ya ibaratnya ya. Nah yang paling menarik adalah setelah kita bacakan semua kan dominan itu ada di posisi defender dan juga forward ya, dimana justru nama yang sedikit ada di posisi midfield nih Sen, ada 5 nama nih. Ya dari kedalaman skuadnya kurang ya.
Ibaratnya yang takutnya adalah jika ada midfield 2 midfield yang cedera saja, ini opsi penggantinya kan agak kurang ya. Ini sudah ditebak kalau misalkan kedalaman skuad dari posisi gelandang itu sedikit, pasti Deschamps akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Jadi hanya memasang 2 gelandang. Gelandang juga akan difungsikan sebagai center midfield dan juga defense midfielder. Sepertinya Kante akan menjadi pilihan utama dan juga Tchouaméni karena dominan untuk bertahan. Kalau misalkan harus pemain Warren Zaïre-Emery juga kan tipe pemain yang bertahan gitu ya. Dan akan memanfaatkan 3-1 di depan karena 3 ada Dembele, ada Mbappe, ada Dou atau Olise, dan striker tunggal di depan yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Marcus Thuram. Ini pasti 4-2-3-1 ya. Ibaratnya memang sudah pasti dengan line up yang sudah kita bacakan, timnas Prancis ini akan menjadi tim paling ofensif di Piala Dunia ya. Betul. Karena senjata utama mereka ada di forwardnya kan. Dan gunanya Thuram itu hanya satu, dia harus siap bola-bola muntahan atau bola blunder. Karena tentu saja Olise, Mbappe, Dembele itu pasti akan banyak sekali shot dari luar kotak penalti dan tidak finishing ya. Untuk umpan silang pasti. Jadi gunanya Thuram itu berdiri di depan nunggu pantulan bola. Nunggu bola ini ya. Sekali ada pantulan bola offset. Terus fungsinya mungkin ya untuk menarik back lawan juga ya. Jadi pengalihan isu Ramadan Sananta ya. Thuram itu Ramadan Sananta. betul. Ramadan Sanantanya Prancis itu. Betul Thuram. Makanya ketika dipanggil lagi ya kita heran ya, kok bisa dipanggil lagi Thuram itu kan. Apakah mereka ada stok lagi? Numpuk di posisi penyerang ya, dan pasti ini akan total tag dan menggunakan formasi 3 attacking midfielder dan 1 striker ya. Ini pasti banget akan ngeri ya skuad Prancis di musim ini. Dan menurut gua sih dari semua lini yang sudah kita bacakan tidak ada celah selain di kiper saja, tergantung performa dari Maignan nanti. Karena dari posisi defender sudah kuat, walaupun kuat tetap ada blundernya saja ya. Kalau Prancis itu pasti ada blunder. Betul. Laga besar kita tunggu saja. Ya seperti ketika lawan Spanyol diunggulkan banget tapi tetap kalah ya. Gocek sama Yamal sama Nico Williams. Nah makanya yang jadi pertanyaannya mungkin solid atau enggak sisi pertahanannya ya. Karena kalau untuk attacker ya kita nggak bisa meragukan lagi kan Sen. Iya, karena dari catatannya ya jelas kan. Ini attacker yang produktif semua. Betul, yang sedang kecuali Marcus Thuram ya. Tapi kalau menurut sendiri chance Prancis untuk nyampe final gede kan Sen? Ya kan sudah gue jelaskan, chance-nya hanya 60% jika nanti bisa mengalahkan Argentina ya. Karena kemungkinan kalau nggak salah di perempat final mereka akan bertemu, di perempat atau semifinal. Oh di semifinal, soalnya perempat final itu bertemu dengan Portugal. Dan di 16 besar Argentina itu bertemu dengan Spanyol. Wah ini bakal keren banget ya. Tapi kalau Argentina atau Spanyol jadi runner up, kemungkinan ketemunya Spanyol Argentina ada di final kan. Ada di final ya, makanya ini keren banget sih. Kalau menurut gue sendiri sih ya salah satu kandidat top 3 lah, masuk top 3 kandidat terkuat untuk Piala Dunia 2026 sih kalau menurut gue pribadi ya. Semoga saja bisa tampil konsisten lagi ya Sen ya. Iya, dan juga apakah kita lihat di sini benar-benar full leader dipegang oleh Mbappe karena hanya menyisakan N'Golo Kante saja sebagai pemain senior dari era 2018 ya. Yang memiliki vibe pantas untuk menjadi kapten karena sudah tidak ada nama Giroud, tidak ada nama Griezmann, tidak ada nama Benzema. Dan unik ya, Benzema kan dia dari 6 edisi Piala Dunia selama karirnya dia hanya partisipasi di 2010 kalau nggak salah. Iya betul. Selebihnya cedera semua. Jadi emang nggak tahu penyakitnya Haji Karim ini kalau misalkan Piala Dunia cedera. Mungkin ini dari doanya orang Aljazair yang tidak terima Benzema membela Prancis kayaknya. Dan Mbappe yang tidak mendapatkan Ballon d'Or dan juga Champion ya. Dia tuh orang mana? Kamerun atau mana ya? Iya, ada Kamerun juga, ada Ghana. Kan kalau misalkan libur pre-season kan dia pulang ke sana kan. Bahkan ada 5 opsi kewarganegaraan kan untuk Kylian Mbappe kan, karena memang culture dari orang tuanya memang memiliki darah keturunan yang banyak juga gitu Sen. Sebagai orang imigran ya. Nah, masih ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Mungkin kita sudah sampai di sini ya untuk skuad Prancis. Betul. Dan kita tinggal tunggu saja karena sebentar lagi 7 hari lagi ya, 7 hari lagi menuju World Cup 2026. Akan World dimulai Cup for Peace ya. Bener. Semoga saja cepat damai lah. Semoga saja damai banyak ya. So itulah apa yang sudah kita bacakan peta kekuatan timnas Perancis yang akan mengikuti Piala Dunia 2026 nanti. Kalau menurut kalian gimana nih buat teman-teman yang kebetulan fans dari timnas Perancis? Kalau menurut kalian seberapa besar chance timnas Prancis at least untuk bisa sampai ke final lagi? Drop opini dan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.